Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Irvani yang kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi struktur keruangan kota, di mana ini adalah mapel geografi kelas 12 semester 1 yang kali ini kita akan bagi menjadi dua subtopik atau sub materi, yaitu pertama klasifikasi kota, yang kedua adalah teori perkembangan kota. Langsung saja, sebelum kita masuk ke dalam dua submateri itu, kita akan membahas tentang yang pertama itu pengertian kota itu sendiri. Banyak ahli yang mengatakan tentang pengertian kota menurut Pintarto, menurut Weir, kemudian menurut Max Weber. Namun kita bisa simpulkan bahwa kesimpulannya itu adalah suatu daerah dengan corak kehidupan yang heterogen, mempunyai mata pencaharian yang non-agraris, hubungan antar manusianya itu bersifat kosmopolitan, impersonal, sepintas laut dan kotak-kotak. Namun dari pengertian itu sendiri kita bisa mengambil dua indikator utamanya, yaitu pertama corak penduduk yang heterogen, kemudian yang kedua adalah mata pencaharian yang agraris. Kemudian kita masuk ke submateri yang kita bahas, yaitu pertama tentang klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Yang pertama adalah kota kecil, jumlah penduduknya sekitar 20.000 sampai 50.000 jiwa. Biasanya ini terdapat di ibu kota dari sebuah kabupaten, yang kecamatan-kecamatan di kota-kota ataupun di kabupaten-kabupaten yang masih relatif lebih kecil. Kemudian yang kedua adalah kota sedang, jumlah penduduknya sekitaran 50.000 sampai 100.000 jiwa, seperti Sibolga, Bukit Tinggi yang ada di Sumatera. Selanjutnya adalah kota besar, jumlah penduduknya ini sekitar 100.000 sampai 1 juta jiwa, seperti Cirebon, Kerawang, Serang. Itu berdasarkan data dari tahun 2010 kemarin masih terklasifikasi di kota besar ini sendiri. Kemudian yang keempat adalah kota metropolitan, jumlah penduduknya sekitar 100 juta sampai 5 juta jiwa, seperti kota Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Ujung Pandang. Bahkan di beberapa kota yang sekarang ini termasuk Sidoarjo, itu jumlah penduduknya itu sampai sekitar 2 juta jiwa, atau bisa diklasifikasikan berdasarkan jumlah penduduknya itu adalah dari kota metropolitan itu sendiri. Kemudian yang kelima, kota megapolitan, jumlah penduduknya sekitar 5 juta jiwa dan ke atas. Ya, ini kita bisa lihat sendiri bahwa salah satu kota terbesar di Indonesia itu Jakarta, itu sudah mempunyai angka jumlah penduduknya itu di atas 5 juta jiwa. Selanjutnya, klasifikasi kota berdasarkan dari tahap perkembangannya. Kita bisa melihat pertama itu adalah neopolis, suatu wilayah yang sebenarnya ini adalah desa yang sudah mulai agak teratur, ya, sehingga masyarakatnya itu mempunyai ciri-ciri daerah yang perkotaan, ya. Artinya peralihan dari pola kehidupan desa yang tradisional sudah mengarah ke kehidupan kota. Kemudian selanjutnya adalah tahap polis. Nah, ini Indonesia mayoritas ada di tahapan ini, ya. Tahapan ini maksudnya tahapan di mana suatu daerah kota yang masih memiliki sifat-sifat agraris atau menjadikan sektor pertanian itu sebagai sektor utama di penggerak perekonomian mereka. Ya, jelas macam ini karena Indonesia itu adalah negara agraris dan negara maritim juga. Kemudian yang ketiga, tahap metropolis atau disebut juga dengan tahap kota besar, ya, kota induk yang perekonomian itu sudah mengarah dari kehidupan ekonomi sudah menuju ke daerah industri dan jasanya. Nah, ada beberapa kota yang ada di Indonesia yang sudah menyandang predikat sebagai kota metropolis, tentunya adalah Jakarta, kemudian Surabaya, juga Bandung. Di luar Jawa mungkin ada Makassar sama Medan juga bisa disandang sebagai kota metropolis karena perekonomian juga sudah besar dan mewakili dari setiap kawasan perekonomian di daerah itu sendiri. Kemudian tahap yang keempat itu adalah tahap megalopolis. Perkotaan ini sebenarnya sudah sangat besar sekali, ya, dari sektor perekonomiannya, jumlah penduduk. Kemudian bisa dikatakan kota megalopolis ini merupakan gabungan antara kota-kota metropolis itu sendiri, ya, yang menjadi satu, yang menjadi lingkar lingkar perkotaan yang ada. Indonesia belum ada, ya, tapi
di luar Indonesia, di Amerika mungkin sudah ada, di Jepang juga sudah ada. Kemudian bisa dikatakan bahwa tahapan megalopolis ini adalah tahapan puncak ya, atau tahapan tertinggi dari tahapan sebuah kota itu sendiri yang normal semacam itu. Tapi setelah ini kota juga bisa mengalami tahapan yang bisa dikatakan mengalami degradasi sosial, degradasi lingkungan, atau degradasi perekonomian juga. Indikatornya apa? Tahapan kota Tiranopolis ini, kota ini sudah mengalami angka kriminalitas yang tinggi, kemacetan lalu lintas yang cukup cukup tinggi juga, dan kerawanan sosial yang sudah sangat susah sekali dikendalikan oleh aparat-aparat setempat. Ya, kemudian setelah tahap Tiranopolis, nah ada tahapan yang terakhir yaitu tahap nekropolis, atau disebut juga kota mati. Ya, kota mati, kota ini sudah sepi menuju ke arah reruntuhan, bahkan ya itu tadi sudah berkembang menjadi kota mati. Kota ini biasanya di tahapan Tiranopolis ataupun di tahapan nekropolis, biasanya di era zaman sekarang itu adalah kota-kota di mana yang mendapatkan tempat ataupun jadi apa namanya lokasi sebuah pertempuran ataupun di peperangan-peperangan yang ada di antara negara-negara yang lain semacam itu. Nah, klasifikasi kota sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk di teori perkembangan kota. Teori perkembangan kota bahwa ada 3 jenis yang akan kita bahas, dan ini merupakan teori perkembangan yang paling umum dan paling sering banget dibahas di materi geografi kelas 12, yaitu pertama, teori konsentris, atau yang disampaikan oleh Ernest B. Burgess. Ya, Burgess meneliti struktur ruang kota yang ada di Chicago, Amerika. Teori ini mengatakan bahwa daerah perkotaan telah berkembang sedemikian rupa dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris. Maksud konsentris itu ya seperti dari gambar teori itu sendiri, bahwa awalnya itu ada lingkaran di tengah, kemudian menyamping atau semakin melebar keluar semacam ini. Nah, setiap zonanya itu ada fungsinya masing-masing. Yang pertama itu adalah zona CBD atau pusat kegiatan itu sendiri. Daerah ini merupakan pusat kegiatan baik kegiatan sosial, politik, budaya, ekonomi, teknologi. Biasanya ini terdapat pertokoan besar, gedung-gedung perkantoran, kemudian bank, hotel, dan fasilitas umum sudah lengkap di sini. Ya, kemudian zona yang kedua itu adalah zona peralihan atau zona transisi. Nah ini, jadi zona ini merupakan daerah yang mengalami penurunan kualitas pemukiman yang terus-menerus. Ya, dan semakin lama semakin hebat. Salah satu penyebabnya itu adalah adanya intrusi fungsi atau fungsi yang dari CBD itu sendiri atau zona 1 itu memapar ke daerah zona kedua ini. Jadi apa namanya, otomatis mungkin fungsi dari zona 1 ini itu semakin melebar, akhirnya menekan dari zona kedua ini sendiri, dan biasanya ini akan terjadi penurunan kualitas kesehatan masyarakat ya, dari dampak dari zona apa namanya, dampak dari penurunan kualitas lingkungan, dan ya sering terdapat daerah slum area atau zona kumuh yang ada di sini. Kemudian untuk yang ketiga adalah zona pemukiman pekerja bebas. Zona ini biasanya ditempati pekerja pabrik, industri, dan masyarakat atau pekerja-pekerja yang masih mempunyai penghasilan yang cukup kecil, ditandai dengan adanya rumah-rumah yang kecil, rumah susun sederhana yang dihuni oleh beberapa keluarga besar. Kemudian kondisi pemukiman, namun dari zona 3 ini kondisi pemukimannya ini lebih baik dibanding dengan zona yang kedua. Kemudian zona yang keempat, zona pemukimannya lebih baik. Nah, zona ini merupakan kompleks perumahan penduduk yang berstatus ekonomi menengah sampai tinggi. Ya, walaupun status ekonomi penduduknya tidak sangat baik, ya masih belum baik banget lah, tapi sudah stabil. Pemukimannya teratur, fasilitas pemukiman terencana dengan baik sehingga itu cukup nyaman untuk ditinggali. Kemudian untuk yang kelima adalah zona pengelaju atau komuter. Nah, ini biasanya
tempat tinggal atau zona yang memasuki daerah hinterland atau merupakan daerah antara batas antara desa dengan kota. Ya, biasanya penduduk di sekitarnya itu orang-orang yang bekerja di kota, namun dia itu tinggalnya di desa, ya di pinggiran-pinggiran kota. Ini sering terjadi. Jadi kesimpulannya dari teori konsentrasi ini sebenarnya itu jarang ditemukan di kota-kota yang ada di dunia. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada kenyataannya, perkembangan kota itu tidak seteratur ini. Ya, mungkin di teori selanjutnya yang akan kita bahas mungkin agak lebih realistis, yaitu teori sektoral yang disampaikan oleh Homer Hewitt. Homer Hewitt. Ya, menurut teori ini kota itu cenderung lebih berkembang berdasarkan sektor dari berdasarkan lingkaran konsentris dari yang tadi ya. CBD tetap di tengah ya. Namun pada bagian-bagian lainnya berkembang menurut sektornya. Ya, membentuk menyerupai irisan-irisan seperti kue dan ada terjadi juga sering karena faktor geografis seperti bentuk lahan, pengembangan jalan atau sarana komunikasi dan transportasi. Langsung saja yang pertama eh, lingkaran yang pertama tetap sama ya. Tentang yang seperti dijelaskan tadi itu CBD itu sendiri merupakan pusat dari kota itu sendiri. Yuk, ciri-cirinya sama dengan yang tadi. Ada daerah perbankan, kemudian departemen store, kantor-kantor dan yang lainnya. Kemudian sektor yang kedua, nah kawasan industri ringan dan perdagangan. Ya biasanya di sini tuh ya sudah apa namanya ada aktivitas perekonomian yang berjalan di sektor industri ringan atau kita sebut adalah manufaktur dan perdagangan ya. Kemudian yang ketiga adalah kawasan pemukiman kelas pekerja dan buruh. Ya, dekat kota ya, dekat pusat kota dan dekat sektor di atas. Ya, yaitu bagian sebelah menyebelahnya ya, agak ya dekat kota itu sendiri merupakan ya tempat tinggal kaum pekerja atau kelas pekerja yang juga bekerja di sektor CBD itu sendiri atau di daerah zona 2 yang merupakan kawasan industri dan perdagangan. Kemudian yang keempat, kawasannya agak jauh dari pusat kota ya. Agak jauh dari kota dan sektor industri serta pembangunan terletak yang di sini merupakan kawasan pemukiman kelas menengah. Ya agak jauh tapi ya agak lebih baik lah dibanding dengan zona yang ketiga. Kemudian yang kelima, sektor kawasan pemukiman atas. Nah, ini apa namanya mempunyai keistimewaan sendiri ya. Letaknya itu agak jauh dari pusat kota, namun mempunyai akses langsung menuju pusat kota. Nah, ini adalah teori sektoral yang disampaikan oleh Homer Hewitt. Kemudian yang keempat, teori inti ganda. Teori inti ganda ini lebih kompleks lagi yang disampaikan oleh Harris and Ullman. Menurut mereka, struktur ruang kota tidak sederhana seperti teori konsentris ataupun teori sektoral yang tadi ya. Karena sebenarnya tidak ada urutan-urutan yang teratur bagi menurut Harris and Ullman ini sendiri. Kota itu dapat terjadi dalam suatu kota terdapat tempat-tempat tertentu yang berfungsi sebagai inti kota tetap jelas ya dan pusat pertumbuhan baru. Jadi ada inti kota dan ada pusat-pusat pertumbuhan baru. Keadaan tersebut telah menyebabkan adanya beberapa inti dalam suatu wilayah perkotaan itu sendiri atau kompleks-kompleks yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Ya, langsung saja yang pertama itu adalah tetap nomor satu itu adalah CBD atau kawasan pusat kota seperti penjelasan yang tadi. Kemudian yang kedua adalah kawasan perdagangan dan industri ringan. Kemudian yang ketiga adalah daerah pemukiman kelas bawah, ya letaknya itu ya dekat dengan CBD namun mempunyai kualitas lingkungan dan sosial yang agak rendah bahkan agak di bawah. Kemudian yang keempat adalah zona atau daerah pemukiman kelas menengah. Secara kualitas lingkungan ini masih lebih baik dibanding dengan zona yang ketiga. Kemudian yang kelima adalah daerah pemukiman kelas atas. Nah ini lokasinya agak jauh namun mempunyai akses langsung menuju ke CBD. Kemudian yang keenam daerah industri berat. Kemudian yang ketujuh daerah di luar pengaruh CBD. Nah ini yang spesial atau yang berbeda dari teori inti ganda ini sendiri. Teori inti ganda ini sendiri itu menjelaskan bahwa
ada sebuah daerah yang bisa mempunyai fungsi sebagai pusat baru, dan ini akan berpotensi menjadi pusat baru atau CBD baru. Kemudian yang ke-8 adalah daerah suburban. Suburban yang ya mungkin seperti daerah daerah pinggiran kota ya. Kemudian yang ke-9 adalah daerah industri suburban dan sudah jauh dari CBD itu sendiri. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang materi, tentang struktur keruangan kota, dan mungkin ada ide dari saya mengenai yang tugas yang bisa kita sampaikan kepada siswa-siswa kita itu adalah kita mencoba mengajak siswa kita itu membuat proyek bedah kota. Seperti kalau di materi saya selanjutnya di kelas 12 kan itu kan saya mencoba membedah sebuah desa. Nah, kali ini kita akan mengajak anak-anak kita untuk membedah sebuah desa, membedah sebuah kota. Yang pertama, tentukan kota yang akan dibedah menyesuaikan dengan materi sebelumnya tentunya ya. Kemudian yang kedua itu, setelah kota sudah kita tentukan, kota itu kita identifikasi berdasarkan sumber-sumber yang ada, termasuk itu kota apa? Apakah kota besar atau kecil ataupun apa yang sesuai dengan materi sebelumnya. Kemudian tingkatannya itu apakah neopolis ataukah polis atau metropolis atau bahkan megapolis mungkin ya. Itu bisa kita tentukan. Kemudian yang ketiga, nah ini yang agak kompleks, yaitu siswa diminta untuk menentukan salah satu dari teori perkembangan kota dari konsentris, sektoral ataupun inti ganda itu tadi itu. Kemudian siswa diminta untuk mencari setiap zona ya, dari zona CBD kotanya itu di mana, kemudian kawasan pemukiman menengahnya itu di mana, kawasan perlajunnya di mana. Siswa diminta untuk mencari atau mengidentifikasi dari kota yang dipilih itu sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa bisa di like dan subscribe di YouTube saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.